komponen cair dan komponen padat, yang mana komponen cair ini komposisi komponen cair ini 55% dari bagian darah. Nah, komponen cair ini kita kenal dengan plasma darah. Warnanya kuning-kuningan. Nah, plasma darah ini terdiri dari 90% air, 8% protein, dan 2% ion. Dia berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan, protein, mineral, dan hormon ke seluruh tubuh. Terus mengangkut zat metabolisme juga, ya, seperti karbon dioksida dan uap air ke paru-paru, sedangkan urea ke ginjal. Nah, protein dalam darah menghasilkan zat fibrinogen, prototrombin, dan globulin yang mana berperan pada saat proses pembekuan darah apabila terjadi luka. Protein darah juga mengandung serum yang berperan sebagai antibodi. Nah, nanti ini fungsinya akan berkolaborasi dengan sel darah putih dalam menghasilkan antibodi untuk menangkal penyakit, ya. Nah, komponen padat, tadi komponen cair, ya, plasma darah. Komponen padat ini terdiri dari sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan trombosit atau keping-keping darah, ya. Eritrosit atau sel darah merah ciri-cirinya bentuknya bulat pipih dengan bagian tengahnya cekung pada kedua permukaan. Tidak berinti dalam 1 mm jumlahnya, dalam 1 mm kubik darah mengandung kurang lebih 5 juta sel darah merah. Nah, ini sel darah merah atau eritrosit ini sebetulnya bukan tidak berinti. Jadi kemarin juga saya sudah jelaskan kalau sel darah merah ini sesungguhnya berinti ketika proses pembuatannya. Cuman kan umurnya sekitar 120 hari, ya, 3 bulan. Nah, lama seiring dengan waktu intinya mengecil sampai akhirnya hilang, ya. Nah, kenapa disebut sel darah merah? Ya karena warnanya merah. Warna merah ini disebabkan karena mengandung hemoglobin. Dia dibentuk di sumsum tulang. Nah, ini ya yang tadi, ya. Pada awalnya memiliki inti sel tapi akan lenyap seiring dengan waktu. Nah, berumur 120 hari. Nah, ini yang jadi dasar kenapa kita disarankan untuk donor darah 3 bulan sekali, ya. Nah, ini bentuk dari keping-keping darah. Bentuk dari eritrosit, ya. Tadi dilihat bentuknya bulat pipih, cekung pada kedua permukaannya. Jadi kalau diibaratkan uang logam, kedua sisinya itu cekung. Kemudian hemoglobin. Hemoglobin ini yang menyebabkan warna merah pada sel darah merah, ya. Nah, dia yang mengandung zat besi. Nah, tugasnya yaitu mengikat oksigen. Jadi ketika darah mengalir, oksigen diikat di hemoglobin, ya. Jadi bukan hanya sekedar pewarna aja. Komponen padat yang kedua yaitu sel darah putih atau disebut dengan leukosit, ya. Ciri-ciri leukosit ukurannya lebih besar dari sel darah merah. Nah, kalau tadi bentuknya bulat pipih, ya, seperti kancing baju kata Mbak Riani Arum. Nah, kalau ini bentuknya tidak tetap atau disebut dengan ameboid. Nah, karena bentuknya tidak tetap ini, dia bisa bergerak bebas menembus dinding kapiler darah. Nah, kemampuan sel darah putih atau leukosit untuk menembus dinding kapiler darah disebut diapedesis. Selnya tidak berwarna, yaitu alasannya kenapa disebut sel darah putih, ya karena dia tidak berwarna, tidak mengandung pigmen. Nah, berbeda dengan eritrosit.
Kalau leukosit punya inti sel ya. Nah, dia yang berperan aktif untuk melawan bibit penyakit ya. Gimana cara ngelawannya? Dimakan ya. Dia dibentuk di sumsum merah, tulang, limfa, dan kelenjar limfa. Nah, nanti kita juga belajar tentang kelenjar limfa. Umurnya pendek, cuma 12-13 hari. Nah, dalam kondisi normal, manusia mengandung sel darah putih dalam setiap milimeter kubiknya 8.000 sel. Jadi kalau yang tadi sel darah merah 5 juta, ini cuma 5.000, 8.000. Tapi jumlah tersebut bisa meningkat jika terjadi infeksi dalam tubuh ya. Nah, itu kenapa itu reaksi alami dari tubuh ya. Ketika ada penyakit ya harus dilawan, maka produksi sel darah putihnya meningkat. Nah, tapi bisa jika sel darah putihnya kurang dari normal, dalam hal ini kurang dari 8.000, disebut leukopenia. Nah, ketika jumlah darahnya meningkat tidak terkendali, bahkan selain jumlahnya, sifatnya juga berubah drastis, tidak terkendali. Nah, itu hasilnya akibatnya sel darah putih akan menyerang tubuh kita sendiri ya, memakan darah merah. Nah, ini yang disebut dengan kanker darah atau leukemia ya. Fungsinya apa? Fungsi utama ya membunuh kuman-kuman penyakit dengan cara memakannya atau membentuk antibodi atau antitoksin ya. Nah, antibodi ini adalah protein yang dihasilkan bila ada zat asing masuk ke dalam tubuh. Sedangkan zat asing yang masuk ke dalam tubuh itu disebut antigen. Nah, nanti kalau sel darah putih mati, itu menimbulkan nanah. Jadi nanah itu tidak lain adalah mayat sel darah putih ya. Bagian terakhir dari keping bagian padat dari darah yaitu trombosit. Ciri-ciri trombosit, kalau tadi yang sel darah merah atau eritrosit itu bentuknya bulat pipih seperti kancing. Kalau sel darah putih tidak beraturan, nah kalau trombosit itu bentuknya seperti pecahan-pecahan keramik. Jadi kalau keramik dibanting pecah-pecah, nah kayak gitu ya. Dia juga tidak berinti sama dengan sel darah merah. Dalam keadaan normal, 1 mm kubik mengandung 150.000 sampai 400.000 trombosit. Jadi komposisi terbanyak adalah sel darah merah ya. Nah, ini trombosit yang berperan untuk membantu proses pembekuan darah jika terjadi luka bersamaan dengan plasma darah. Oke, jadi kemarin sampai sana ya, sampai trombosit. Betul nggak? Masih ingat nggak? Ya, oke. Jadi sekarang kita lanjutkan proses penyembuhan luka. Seperti apa yang terjadi jika kita terluka? Jadi yang pertama, ketika kita terluka, trombosit akan pecah dan mengeluarkan suatu enzim yang disebut dengan trombokinase. Kemudian dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K ya, si trombokinase ini akan mengubah prototombin yang terdapat dalam plasma darah menjadi trombin. Jadi tadi kan ada di plasma darah tuh dia menghasilkan 3 protein ya. Salah satunya adalah prototombin. Nah, prototombin ini akan diubah oleh enzim trombokinase menjadi trombin ya. Nah,
Terus di sini ada vitamin K ya. Jadi dulu kita pernah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kan makhluk hidup ini salah satu ciri-cirinya adalah makan. Nah, makan ini ada zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Di antaranya karbohidrat, terus protein, lemak, vitamin dan mineral. Nah, vitamin ini juga macam-macam kan. Ada vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin D dan vitamin K ya. Nah, fungsi-fungsinya juga macam-macam. A misalkan buat kesehatan mata gitu ya, dari kayak wortel. Nah, ini ada vitamin K ya. Vitamin K ini yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kalau misalkan terjadi luka ya. Untuk apa? Ya tadi ya. Jadi untuk membantu enzim trombokinase mengubah prototombin yang terdapat dalam plasma darah menjadi trombin gitu. Jadi kalau misalkan vitamin K-nya kurang, ya proses perubahan trombokinase ke trombinnya jadi lambat. Nah, kenapa? Nah, ini dari trombin ini, si trombin ya, dia akan mempengaruhi fibrinogen. Nah, fibrinogen tadi ya, jadi yang di protein juga yang dihasilkan di plasma darah, membentuk benang-benang halus yang disebut dengan fibrin. Nah, fibrin ini, jadi kalau luka ya, berdarah kan jatuh gitu. Kadang-kadang jadi apa? Koreng. Disebutnya koreng apa ya? Yang hitam-hitam gitu. Nah, itu sebenarnya adalah benang-benang halus yang disebut dengan fibrin ya, untuk menutup luka. Nah, jadi ketika benang-benang fibrin terbentuk, maka dia menangkap, bukan merangkap, ini salah ketik, menangkap sel-sel darah merah, sel-sel darah dan menutup luka hingga membentuk jaringan parut. Nah, jaringan parut ini kan dibentuk oleh benang fibrin. Nah, itu yang koreng-koreng itu yang disebut dengan jaringan parut gitu ya. Nah, itu kan kadang-kadang suka iseng baru juga kering dipocel lagi gitu ya. Dipocel tuh dia apa ya? Jadi berdarah lagi gitu kan. Jadi seharusnya si jaringan parut ini dibiarkan gitu ya, dibiarkan lama-kelamaan nanti mengelupas sendiri gitu. Ketika jaringan kulit di bawahnya sudah terbentuk sempurna gitu. Jadi saya ulangi ya, proses penyembuhan lukanya itu gimana. Jadi ketika luka, trombositnya kan pecah, mengeluarkan enzim trombokinase. Nah, si enzim trombokinase ini dibantu oleh ion kalsium dan vitamin K akan merubah protein yang di plasma darah, yaitu prototombin. Si prototombin ini dirubah oleh trombokinase menjadi trombin. Nah, si trombin akan mempengaruhi fibrinogen ya. Jadi fibrinogen ini yang bertugas untuk membentuk benang-benang halus yang disebut dengan fibrin. Nah, benang halus ini kumpulan benang halus ini jadi jaringan parut ya, yang menangkap si sel darah supaya nggak keluar lagi. Nah, kumpulan fibrin ini yang suka kita lihat warna entah apa ya, hitam mungkin ya, atau nah koreng itu sebenarnya yang disebut dengan benang-benang fibrin ya. Jadi gitu, dari trombosit pecah, kemudian menghasilkan enzim trombokinase. Si enzim trombokinase dibantu oleh vitamin K dan kalsium men-trigger atau mempengaruhi fibrinogen untuk merubah protein yang ada dalam plasma darah, yaitu prototombin, menjadi trombin.
Nah, trombin ini membentuk jaringan-jaringan atau benang-benang halus yang disebut dengan benang fibrin, ya, sehingga bisa menangkap sel-sel darah dan menutup luka. Paham ya? Nah, tadi ya, jadi agar proses penyembuhan luka bisa berjalan dengan baik, diperlukan bantuan dari vitamin K, ya, dan kalsium. Nah, vitamin K ini banyak terdapat di sayuran hijau seperti brokoli, ya. Jadi kalau lagi luka, makan brokoli yang banyak. Nah, ini kira-kira gambaran gambaran prosesnya. Jadi jadi di sini lukanya ya. Jadi luka ini sebenarnya nanti kita belajar tentang peredaran darah, ya, di pembuluh darah. Jadi sebenarnya di bawah kulit kita itu terdiri dari jutaan pembuluh darah, ya. Nah, itu yang menyebabkan kenapa darah keluar, karena pembuluh-pembuluh itu terpotong, ya, pecah sehingga keping darahnya keluar dari pembuluh darah gitu. Nah, jadi yang dibebaskan oleh keping-keping darah. Apa itu keping-keping darah? Ya tadi keping-keping darah itu adalah trombosit, ya. Keping-keping darah itu adalah trombosit. Nah, dia bereaksi dengan senyawa yang terdapat pada plasma darah. Apa itu? Yaitu prototombin tadi, ya. Prototombin ini tadi dan fibrinogen. Nah, prototombin dan fibrinogen sehingga membentuk, nah ini kan, senyawa yang terdapat di plasma darah itu fibrinogen, prototombin, dan globulin, ya. Nah, ini akan membentuk, benang-benang halus yang disebut dengan benang fibrin dan menutup luka. Nah, ini korengnya nih, jaringan parutnya, ya. Jaringan parut tentu disebut dengan koreng. Nah, jaringan parut ini nanti lama-kelamaan akan terdorong, ya. Jadi ini kan kulitnya nih, permukaan kulit yang ini, ya, yang bentuknya V ini permukaan kulit. Nah, permukaan kulit ini lama-kelamaan nyambung menutup sehingga jaringan parut ini terdorong ke atas dan akhirnya mengelupas dengan sendirinya. Makanya kalau misalkan luka, si item-itemnya itu, si jaringan parutnya itu terasa menjendul kan, ngelentek. Nah, begitu ceritanya proses penyembuhan luka, ya. Ada yang mau ditanyakan masalah penyembuhan luka ini? Nah, coba kenapa kalau luka kadang-kadang kalau anak kecil, kalau udah gede mah didiemin, ya. Suka dikasih betadine, atau malah sebaiknya malah dikasih alkohol, ya. Nah, itu untuk mencegah infeksi, ya. Karena pada saat terluka itu jaringan pembuluh darahnya sobek, maka bisa jadi kuman masuk ke dalam. Nah, kalau luka terus nanahan, nah itu yang tadi, ya. Nanah itu kan mayat dari sel darah putih, artinya ada infeksi-infeksi yang masuk gitu. Makanya kalau luka harus dibersihkan, ya. Minimal pakai air, lebih bagus pakai alkohol gitu kalau kuat. Oke, kalau gitu sekarang kita lanjutkan ke alat-alat peredaran darah, ya. Jadi bagaimana darah bisa mengalir? Kalau di Kalau di kehidupan sehari-hari contohnya gitu, ya. Saya bisa jalan-jalan keliling Taipei gitu.
pakai apa ya? Ada MRT, ada bis gitu kan, alat transportasinya gitu ya. Si MRT-nya berjalan di atas rel, kemudian bisnya ya jalan di atas jalan gitu. Nah, darah juga butuh pendorong supaya bisa bergerak dari ke seluruh tubuh, dan butuh jalannya juga, butuh pipa gitu, butuh ya pipa ini yang disebut dengan pembuluh darah gitu, butuh jalur ya. Nah, jadi ada 3 komponen dalam alat peredaran darah ini. Yang pertama jantung, yang kedua pembuluh darah, dan yang terakhir pembuluh getah bening. Jadi materi kita akan berakhir sampai pembuluh getah bening. Pembuluh getah bening, kemudian ada pembahasan sedikit tentang kelainan-kelainan atau penyakit yang berkaitan dengan peredaran darah. Seperti tadi udah disebutkan sekilas sama saya tentang leukemia ya. Terus ada lagi nanti jantung koroner dan lain sebagainya ya. Jadi materinya sampai situ bab 1, udah gitu berhenti, beres. Oke, kita bahas satu persatu dimulai dari jantung. Jantung ini adanya di mana? Posisi jantung ada di mana? Di dada sebelah kiri ya. Di dada sebelah kiri. Ini pada tidur nggak? Di dada sebelah kiri. Nah, ukurannya jadi katanya ukurannya kurang lebih kalau kita mengepalkan tangan kita, nah itu ukuran jantung kita itu sebesar itu gitu. Jadi yang tangannya gede ya gede, yang tangannya kecil ya kecil jantungnya. Segenggaman tangan ya. Itu ukuran kurang lebihnya Mbak Mei. Wah, kalau persisnya ya saya kurang tahu gitu. Kira-kira ya segenggaman tangan. Jadi kenapa si darah bisa beredar? Dari peredaran darahnya nanti kita bahas seperti apa ya. Kenapa darah bisa beredar? Ya karena darah itu dipompa ke seluruh tubuh oleh jantung. Jadi kalau misalkan jantung tidak berdetak, ya akibatnya darah nggak bisa beredar. Nah, seketika itu pula ya suplai oksigen, suplai nutrisi-nutrisi hilang. Maka ya otak, kalau misalkan otak ini tidak dapat oksigen, kita bisa kehilangan kesadaran. Ya. Nah, kemudian kan ya efeknya macam-macam sampai kematian gitu ya. Nah, jantung ini punya 4 ruangan yang terdiri dari 2 serambi, yaitu serambi kanan dan serambi kiri, dan 2 bilik, yaitu bilik kanan dan bilik kiri. Serambi itu adalah tempat masuknya darah, sedangkan bilik tempat keluarnya darah. Jadi darah itu masuk lewat serambi, keluar lewat bilik. Nah, masuknya dari mana nanti, keluarnya kemana nanti juga ya. Pokoknya yang perlu diingat sekarang, pokoknya darah masuk pasti lewat serambi. Kan kalau kita masuk pasti lewat serambi ya. Serambi itu kayak apa ya, kayak teras atau ruang tamunya gitu, masuk dari serambi. Nah, ini kira-kira bentuk jantung ya. Nah, ini lebih jelasnya ya. Tadi saya bilang ada 4 ruangan, 2 serambi kanan dan 2 serambi kiri. Sorry, 2 serambi dan 2 bilik ya. Yang mana yang serambi? Nah, ini serambi nih. Ini serambi. Yang ini bilik.
Jantungnya kagetan. Maksudnya kagetan tuh gimana, Mbak Riani? Sebenarnya salah satu kalau misalkan mau mengecek jantung itu normal atau enggak, yang pertama itu dari tensi, ya. Tekanan darah kita berapa? Kalau tekanan darahnya normal, ya jantung insya Allah nggak akan ada masalah apa-apa ya. Tapi kalau tekanan darahnya tinggi, berarti ada kemungkinan kerja jantungnya terganggu. Ya, terganggu ini bisa diakibatkan berbagai sebab. Ya contohnya kolesterol ya. Kolesterol ini menyebabkan adanya tumpukan lemak di dalam pembuluh darah ya. Sehingga kerja jantungnya lebih berat. Soalnya kenapa? Ukuran pembuluh darahnya semakin menyempit ya. Semakin menyempit. Nah, itu katanya ya kalau sering dengar gitu ya, yang punya resiko jantung koroner dipasang ring. Maksudnya ring itu apa? Ya ring itu memperbesar lagi diameter pembuluh darahnya supaya kerja jantungnya jadi ringan lagi ya. Ya kalau misalkan bisa ini kan gitu ya, disimulasikan, misalkan kita minum pakai sedotan. Nah, sedotan itu kan kalau kita beli beli bubble tea ya, Naicha, itu ada yang ukurannya besar, ada yang ukurannya kecil. Nah, kalau kita nyedot yang ukuran besar kan terasa lebih ringan ya, diameter yang sedotan lebih besar. Sedotannya nyedotnya itu terasa lebih ringan daripada yang lebih kecil. Nah, itu sama gitu ya. Analoginya sama dengan kerja jantung, dalam kerja jantung kalau misalkan pipa pembuluh darahnya itu diameternya lebih besar atau lebih kecil. Nah, cara menjaganya sebenarnya pertama makanan. Jadi kan penyebabnya lemak. Nah, lemak itu fungsi utamanya apa? Sebagai cadangan makanan. Ya. Jadi kalau lemaknya berlebih, nah itu lemaknya berlebih yang menyebabkan tumpukan lemak di pembuluh darah gitu. Lemaknya nyangkut di pembuluh darah gitu. Lemak yang tadinya dibawa sama darah nyangkut-nyangkut. Nah, lama-kelamaan numpuk-numpuk, jadi diameter pembuluh darahnya makin kecil. Nah, bukan berarti kita harus makan vegetarian atau nggak boleh makan daging gitu ya. Sebenarnya boleh, nggak ada masalah selama antara pemasukan sama pengeluarannya seimbang. Jadi umpamanya makan daging lemak gitu, tapi kerjaannya tidur, udah gitu duduk, nggak ada olahraga, nah itu yang berbahaya gitu ya. Ya benar, sekarang sayur mahal, saya juga heran. Kenapa kok lebih hemat masak ayam daripada masak sayur? Nah, jadi kita harus mengimbanginya dengan olahraga. Nah, olahraga ini ngapain? Jadi kan dibilangin nih, kalau perut gak mau gede gitu ya, gak mau kelihatan berlemak, harus dibakar dengan berolahraga gitu kan. Nah, dorong-dorong nenek bisa ya. Nah, ketika kita berolahraga berkeringat, nah itu terjadi pembakaran gitu, lemaknya terbakar. Nah, itu bagus ya. Bagus untuk mengurangi resiko penyakit jantung ya. Udah ini curhat, jadi curhat uang belanja ini gimana? Oke, saya lanjutkan ya.
Jadi ketika serambi dan bilik mengembang atau relaksasi, jadi kalau mengempis itu jadi peot, mengkerut gitu. Jadi kalau botol misalkan kita remes, ya kan isi airnya keluar semua kan. Nah, kalau dilepas ya airnya bisa ada ruang untuk masuknya air gitu kan. Nah, jantung juga sama. Jadi ketika dia mengembang relaksasi, itu adalah saat di mana darah masuk ke dalam jantung. Ya. Nah, ketika menguncup atau berkontraksi, darah dari serambi masuk ke dalam bilik. Ya. Jadi kan tadi ketika mengembang dari luar masuk ke dalam serambi dulu. Udah gitu begitu menguncup, yang dari serambi masuk ke dalam bilik, yang dari bilik keluar. Keluarnya kemana ntar. Ya. Nah ini keluarnya ya. Jadi secara garis besar dulu ya. Jadi yang dari bilik kanan itu masuk ke paru-paru. Yang dari bilik kiri menuju seluruh tubuh ya. Ntar ini gambarnya ada. Waduh kecil amat. Gambarnya kelihatan nggak? Biar nggak bingung persepsinya, kita samakan dulu ya. Jadi karena kita akan membedakan aliran peredaran darah dan bagaimana alirannya masuk ke dalam jantung, maka kiri kanan itu penting ya. Yang ini adalah kanan. Yang ini kanan, nah yang ini kirinya. Nggak apa-apa, ntar saya gedein tulisannya, saya kasih keterangan. Yang penting ini kanan kirinya kelihatan ya. Jadi kanannya yang sini ya. Jadi kanannya bukan kanan tangan kanan kita. Ini kanan, ini kiri. Kanan kiri kelihatan nggak? Kebaca nggak kanan kirinya? Kelihatan ya, oke. Nah, supaya ini saya ngasih ini aja catatan di sini. Tulisan kiri kok di bawahnya? Di bawahnya apa? Di bawahnya kanan. Oh gitu. Oke, sebentar. Dah, kalau sekarang gimana? Udah di bawah, masih di bawah kanan nggak? Masih di bawah kanan nggak sekarang? Mbak Mei Hua. Masih. Oh iya, gini aja lah, gampang. Ada yang warna merah sama ada yang warna pink kan ya? Merah sama pink, sorry. Pink sama biru. Nah,
Yang warna biru itu sebelah kanan. Yang warna pink itu sebelah kiri. Biru kanan, pink kiri. Oke. Gambar ini lebih jelasnya nanti, lebih jelasnya nggak ada. Ini aku ambil dari internet soalnya yang di modul nggak ada yang jelas. Oke, ini ada tulisan paru-paru, kebaca ya. Oke. Jadi peredaran darah itu tadi kan ada 4 ruang dari jantung. Serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, bilik kiri. Ya. Jadi pada dasarnya semua peredaran darah itu selalu masuk dari serambi, ya. Selalu masuk dari serambi. Nah, serambi kanan, ya, serambi kanan dan bilik kanan. Serambi kanan ini adalah tempat masuknya darah dari seluruh tubuh, ya. Serambi kanan tempat masuknya darah dari seluruh tubuh. Jadi serambi kanan tempat masuknya darah dari seluruh tubuh. Kemudian dari serambi kanan masuk ke bilik kanan. Ya. Nah, dari bilik kanan ini darah akan dikirim ke paru-paru. Nah, ini nomor 1, ini nomor 2, ya. Ini nomor 1 nih, ini nomor 2. Nah, ini nomor 2, ini paru-parunya, ya. Jadi pertama dari seluruh tubuh darah masuk ke serambi kanan, ya. Kemudian dari serambi kanan masuk ke bilik kanan, keluar ke paru-paru, ya. Ngapain di paru-paru? Nah, di sini terjadi pertukaran antara karbon dioksida dengan oksigen. Jadi kalau dari seluruh tubuh, darah itu bawa karbon dioksida. Contoh, darah dari lambung, ya. Darah dari lambung. Di lambung itu ada apa? Proses pembakaran makanan yang mana membutuhkan oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Nah, si karbon dioksidanya diikat sama darah, kemudian dibawa balik ke paru-paru lewat jantung dulu, masuk ke serambi kanan, terus ke bilik kanan, masuk ke paru-paru. Di paru-paru diapain? Si karbon dioksidanya dilepas, dikirim keluar lewat hidung. Nah, sambil ngelepas, dia ngambil juga oksigen, ya. Nah, setelah ngambil oksigen, si darah kemana? Masuk ke serambi kiri. Jadi dia masuk ke serambi kiri. Jadi serambi kiri itu apa? Tempat masuknya darah dari paru-paru. Artinya ketika masuk serambi kiri, ini si darah itu udah penuh dengan oksigen, bawa oksigen, ya.
Nah, dari serambi kiri kemudian masuk ke bilik kiri. Oleh si bilik kiri, darah yang berisi dengan oksigen akan dikirim atau dipompa ke seluruh tubuh. Ke seluruh tubuh. Udah ke seluruh tubuh beredar, ngirimin oksigennya sambil ngambilin karbon dioksida. Balik lagi ke serambi kanan, masuk ke bilik kanan, paru-paru lagi. Udah gitu tukeran lagi oksigen sama karbon dioksida. Keluar dari paru-paru, masuk lagi serambi kiri. Terus ke bilik kiri, udah gitu jalan lagi ke seluruh tubuh. Begitu siklusnya dan seterusnya gitu ya. Jadi yang ini nih yang nomor 3. Ya. Nomor 3. Proses tempat masuknya darah dari paru-paru ke serambi kiri. Begitu ini yang nomor 4. Ya. Nah, bingung. Ya, bingung nggak apa-apa. Peredaran darah ini akan saya jelaskan berulang-ulang sampai paham. Ya. Oke. Jadi kita lanjut dulu, tenang. Nanti kita ulang lagi. Gambarnya ditunjukin terus-terus. Nah, jadi tadi jantung ya. Nah, komponen kedua ya untuk peredaran darah itu yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah ini ada 3, yaitu pembuluh nadi atau arteri, kemudian pembuluh balik atau vena, atau pembuluh kapiler ya. Oke, gambar ini diabaikan dulu aja. Kita bahas satu persatu. Pembuluh nadi ya. Pertama pembuluh nadi atau arteri ya. Nah, ini pembuluh darah yang dialiri darah dari jantung ke paru-paru dan seluruh tubuh. Jadi yang berasal dari jantung keluar mau ke paru-paru atau ke seluruh tubuh lewat pembuluh nadi atau arteri ya. Nah, pembuluh nadi yang paling besar dan berpangkal pada bilik kiri disebut dengan pembuluh aorta. Pembuluh nadi bercabang-cabang menjadi pembuluh kecil-kecil yang disebut teriol. Oke, kita balik ke gambar yang tadi lagi ya. Jadi sekali lagi, pembuluh nadi ini adalah pembuluh yang berisi darah dari jantung keluar. Nah, jantung keluar. Yang mana? Nah, ini aorta. Ini jantung keluar nih. Jantung keluar, kemudian beredar ke seluruh tubuh. Ya. Terus mana lagi? Nah, ini juga pembuluh nadi. Ya. Oke, saya ganti sebentar. Warnanya warna merah. Apa kuning aja ya? Merah lah udah. Atau hijau kali. Nah, ini pembuluh nadi ya, yaitu yang bertugas mengirim atau menyalurkan darah dari jantung keluar. Ya, jantung keluar. Ini pembuluh nadi ini. Ini nadi dari jantung keluar. Ya. Nah, ini juga nadi. Soalnya ini dari jantung keluar ke paru-paru. Ya. Nah, kalau pembuluh vena atau pembuluh balik, yang mana? Nah, ini pembuluh balik. Ya, dia yang menyalurkan darah dari seluruh tubuh atau dari paru-paru ke dalam jantung. Ya. Jadi ingatnya begini, nadi atau arteri dari jantung ke seluruh tubuh, dari. Nah, kalau vena ke jantung, dari paru-paru ke jantung.
ya. Nah ini ya, aduh ini mana hilang. Jadi kalau pembuluh vena, pembuluh darah yang dialiri darah dari paru-paru atau seluruh tubuh menuju ke jantung, ya. Pembuluh vena darah, pada pembuluh vena darah mengalir dimulai dari pembuluh kapiler, dilanjutkan ke vena yang lebih besar, kemudian vena yang paling besar, dan akhirnya serambi kanan, ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti di akhir saya kasih resumenya, ya. Nah, balik lagi tadi ya. Jadi vena ini yang arah panahnya balik masuk ke jantung, ya. Ini arah panahnya balik masuk ke jantung. Nah, ini kan menuju jantung nih. Nah, kalau yang tadi arteri ini yang keluar jantung. Nah, ini keluar jantung. Jadi biar gampang mengingat gini, ingatnya pembuluh balik atau vena. Nah, pembuluh balik itu apa? Bawa darah balik ke jantung. Nah, kalau bawa pembuluh nadi, arteri, itu bawa darah keluar jantung. Ya. Oke, ini perbedaannya ya. Perbandingan antara pembuluh nadi dan pembuluh vena. Ya. Yang pertama dari dinding pembuluh, ya. Kalau pembuluh nadi atau arteri tebal kuat. Kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa? Biar gak ngantuk. Kenapa pembuluh nadi itu lebih tebal? Kalau pembuluh balik tipis. Coba. Ada yang tahu nggak? Kenapa kok pembuluh nadi tebal? Elastis. Kalau pembuluh balik tipis. Ditalar, coba ditalar. Saya kasih clue. Saya bantuin kasih clue, kasih petunjuk. Sambil ngingetin. Yang ini pembuluh nadi itu mengirim darah ke seluruh tubuh. Kalau yang ini membawa darah balik ke jantung. Gak ada yang tahu? Apa ngantuk?
Halo, Mbak Mehwa, Mbak Riani Arum, Mbak Monica, Mbak Siti Hoiria, Mbak Di Ajeng, Mbak Lina, Mbak Angelina, pada kemana? Tidur ya? Oke, jadi pertanyaannya begini. Kita analisa perbedaan antara pembuluh nadi, arteri, atau pembuluh balik, vena, ya. Nah, ini analisa pertama dari dinding pembuluh, ya. Katanya, dinding pembuluh nadi ini lebih tebal dan lebih kuat dibanding pembuluh balik yang tipis dan kurang elastis. Nah, kenapa coba? Kenapa yang pembuluh nadi ini, arteri, itu lebih tebal dan lebih kuat? Saya kasih clue. Clue-nya, kalau yang pembuluh nadi itu mengirim darah ke seluruh tubuh. Kalau pembuluh balik ini membawa darah balik ke jantung. Kenapa? Karena mengirim darah kok lebih tebal. Dua-duanya kan membawa darah. Jawabannya adalah, ya, karena tekanan di sini lebih tinggi. Tekanan lebih tinggi. Oke, nggak apa-apa Mbak Angelina. Jadi kenapa dinding pembuluh nadi lebih tebal? Karena tekanannya lebih tinggi. Karena dia mengirim darah ke seluruh tubuh. Ya. Jadi tekanannya lebih tinggi. Ya. Kemudian katupnya. Nah, katupnya, jadi begini, masalah tekanan lebih tinggi ya. Umpamanya, ini siapa ya? Mbak Mehwa, Mbak Riani Arum, Mbak Monica mandi gitu ya. Mandi atau wudhu, jangan mandi, wudhu berbaris satu saf gitu. Berbaris satu saf. Nah, kalau lagi berwudhu kan kadang-kadang ada apa namanya? Keran yang keluar airnya lebih deras, ada juga keran yang keluar airnya lebih pelan gitu ya. Jadi misalkan ujung sebelah kiri deras, terus makin ke sebelah kanan si kerannya itu airnya tekanannya makin kecil. Betul nggak? Nah itu disebabkan apa? Karena yang sebelah kiri itu mungkin paling dekat sama pompa air. Yang sebelah kanan itu makin ke kanan makin jauh ke pompa air. Jadi makin ke sana tekanannya makin berkurang. Ya. Nah, jadi analoginya seperti itu ya. Pembuluh nadi ini yang pertama dari jantung. Ya, jantung terus kemana? Ke lambung, ke otak, ke kaki. Nah udah gitu balik. Nah yang balik ini kan sebenarnya makin jauh dari pompaan jantung. Sehingga tekanannya berkurang. Ya. Oleh karena itu kenapa dindingnya lebih tebal pembuluh
nadi atau arteri. Ya. Nah, yang kedua katup. Ya. Kalau pembuluh nadi atau arteri, katupnya hanya terdapat pada dekat jantung. Ya. Sedangkan kalau pembuluh balik atau vena terdapat di sepanjang pembuluh. Ya. Kenapa? Karena kalau pembuluh nadi, karena tadi tekanan tinggi ya, itu kecil kemungkinannya si darah balik ke arah jantung. Ya. Tapi sebaliknya kalau pembuluh balik karena tekanannya sudah rendah, maka darah bisa balik arah gitu ya. Mestinya maju dia malah mundur. Oleh karena itu ada katup di sepanjang pembuluhnya ya, supaya darah nggak balik. Nah, letaknya agak ke dalam, tersembunyi dari permukaan kulit kalau yang pembuluh nadi. Nah, kalau yang pembuluh balik dekat permukaan kulit. Nah, kalau misalkan kita lihat tangan, ya, tangan kita. Halo, tes 1, 2, 3, apakah suara saya terdengar? Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3, suara saya kedengaran apa enggak? Apa enggak? Saya lagi ngomong ini. Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi kalau yang pembuluh nadi ini letaknya ada di dalam, tersembunyi dalam kulit ya. Kalau yang pembuluh balik dekat permukaan kulit. Nah, kalau misalkan kita lihat tangan saya, kalau yang perempuan biasanya nggak begitu kelihatan ya. Kalau yang laki-laki itu kan kelihatan. Nah, itu adalah pembuluh vena atau pembuluh balik. Ya. Nah, kemudian dari segi denyut. Nah, badi ajang itu berarti ini juga apa namanya? Kuli juga. Bukan otot. Yang hijau-hijau itu loh. Nah, kemudian dari denyutnya. Kalau yang pembuluh nadi, karena dia bertugas untuk menyalurkan darah ke seluruh tubuh, jadi denyutnya terasa. Kalau yang pembuluh balik, vena tidak terasa. Nah, yang terakhir gini, kalau terluka. Nah, jadi kalau orang mau bunuh diri, yang dipotong urat apa? Urat nadi kan? Kenapa? Ya supaya darahnya keluar mancar. Ya. Jadi kalau misalkan itu terpotong, nah itu keluar. Ya. Biasanya kan kalau kita kurban gitu ya, kita kurban si sapi dipotong kan di leher. Nah itu yang dipotong adalah pembuluh nadinya, ya, pembuluh nadinya, dan kan kelihatan aliran darahnya keras, apa namanya, kencang gitu ya. Kenapa? Karena apa namanya, di situ tekanannya tadi ya, tekanannya lebih tinggi karena dipompa oleh jantung, ya. Oke, ini bisa ditutup nggak ya? Lah, oh bisa. Oke, sekarang saya tanya dulu biar nggak ngantuk. Kalau ditinjau dari dinding pembuluh, mana yang lebih tebal? Pembuluh nadi apa pembuluh vena? Pembuluh nadi apa pembuluh balik?
Mana yang lebih tebal? Ya sengaja nggak ada biar Angelina kan tanya jawab, nggak nyontek jadi Mbak Angelinanya. Oke, jadi pembuluh nadi ya yang apa namanya, dindingnya lebih tebal. Kemudian ditinjau dari letaknya, mana yang letaknya ke dalam dan tidak terlihat dari permukaan kulit. Ditinjau dari letaknya, mana yang ke dalam dan tidak terlihat di permukaan kulit. Oke, nadi. Kemudian ditinjau dari tekanan aliran darahnya ya, dari aliran darahnya mana yang kalau dipotong atau terluka aliran darahnya cuman menetes. Mana yang kalau dipotong keluar darahnya cuman menetes, tidak muncrat. Oke, balik atau vena. Kemudian mana yang denyutnya tidak terasa? Yang denyutnya tidak terasa. Oke, balik. Ya udah balik, pulang. Udahan kelasnya, balik. Oke. Jadi itu perbedaannya ya. Nanti silakan dibaca lagi di modulnya. Ini tabelnya saya ambil dari modul elektronik halaman jadi kalau mau lihat deh si Mbak Lina, oh kirain Mbak Lina pulang beneran. Iya ada. Loh, kan ada modul elektronik yang dibagiin. Ya ini barangkali mau lihat gitu kan, biasanya suka nanya ini halaman berapa pak gitu kan. Kalau nggak mau lihat PPT saya juga nggak apa-apa. Kalau mau lihat di modul ya, modul elektronik ada di halaman 101. Ya udah nggak apa-apa, ntar aja lihat di PPT yang saya share habis ini ya. Baik, saya lanjutkan. Nanti protes sama yayasan. Nah ini perbandingannya kalau dilihat dari gambar ya. Nah ini kita lihat katupnya. Di sini nggak ada katup. Ya. Katupnya cuma satu pas di jantung aja. Ya. Sedangkan kalau di sini yang ini pembuluh balik atau vena ada katupnya di sepanjang pembuluh nih. Nah ini katup. Ya. Yang ini nadi. Yang ini nadi. Yang ini nadi. Yang ini vena. Yang ini vena.
Oke, jadi kelihatan ya. Kalau yang vena banyak katupnya, yang balik. Kalau yang ini nggak ada katupnya. Dah, saya geli lihat gambar yang ginian. Nah, yang selanjutnya pembuluh kapiler. Ya. Jadi, sebentar. Ini saya tambahin 15 menit gak apa-apa ya. Jadi sampai jam 11:04 lah. Atau 11:10. Oke, jadi gini. Nanti ada sih sebenarnya, cuman biar gak penasaran lah. Alur darah pada tubuh manusia. Jadi pertama, dari seluruh organ tubuh ya, dari organ tubuh kecuali paru-paru. Darah mengalir masuk ke serambi kanan. Ya. Ini lewat apa? Lewat pakai pembuluh vena. Jadi jalannya jalan vena ya, jalan balik. Mau ke one on one lewat Cilunglu gitu kan. Dari Bandung mau ke Jakarta lewat Padalarang. Nah, ini dari organ tubuh mau ke jantung atau lebih tepatnya ke serambi kanan lewat pembuluh vena atau pembuluh balik. Nah, dari serambi kanan masuk ke bilik kanan. Sama si bilik kanan dikirim ke paru-paru lewat pembuluh nadi. Jadi dari jantung ada pembuluh apa? Aduh, nggak kelihatan. Gimana ini nggak kelihatan? Nggak kelihatannya gimana? Kurang kanan, kiri, atas, bawah. Hahaha. Body aja ngelucu, ketawa. Hahaha. Nah, jadi dari bilik kanan ke pakai pembuluh nadi, dia jalan ke paru-paru. Nah, dari paru-paru dia balik ke jantung lagi pakai pembuluh vena. Balik ke jantung pakai pembuluh vena, balik ke jantung, masuk lewat serambi kiri. Nah, dari serambi kiri masuk ke bilik kiri. Keluar dah. Jalan jauh dia. Jalan jauh lewat pembuluh nadi lagi. Nah, pembuluh nadi itu jalan tolnya. Udah mau nyampe kotanya, keluar tol. Masuk jalan desa, jalan kampung. Sampai dusun. Nah, kan makin kalau tol kan jalannya gede-gede tuh. Nah, begitu keluar tol, udah masuk kabupaten, masuk kelurahan, kecamatan, kelurahan, terus sampai desa, jalannya makin kecil. Nah, yang makin kecil ini namanya pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler.
Pembuluh kapiler baru ke organ tubuh, disebalin ke organ tubuh. Nah, pembuluh kapiler itu adanya di dalam organ tubuh kecil-kecil, tingkat sel gitu kan. Ngelepasin oksigennya di pembuluh kapiler, ngambil karbon dioksidanya di pembuluh kapiler. Nah, udah gitu balik lagi dah. Balik lagi ke sini. Nah, begitu siklusnya. Ya. Jadi pembuluh kapiler ini bentuknya kecil. Pembuluh nadi aja kecil, apalagi kapiler. Nah, karena saking kecilnya, tipisnya disebut dengan pembuluh rambut. Ya. Jadi dia membentuk jaringan dengan sel tubuh, ya, sebagai percabangan antara arteri dan vena. Ya. Jadi dari arteri ini jalan tol, arteri itu jalan tolnya gitu ya. Makin kecil, jalan kecamatan, kelurahan, desa, dusun, kampung, sampai gang senggol kan. Nah, udah gitu nyampe rumahnya, di rumahnya transaksi dah. Mana oksigen? Nih, kasihin oksigen. Udah gitu mana karbon dioksida, ngambil karbon dioksida. Nah, pas baliknya lagi kan ya gitu, sama jalannya pertama kecil dulu. Gang dulu, udah gitu jalan gede. Jalan komplek. Habis jalan komplek, jalan raya. Udah jalan raya, nah ketemu udah jalan tolnya atau pembuluh venanya, balik ke jantung. Ya. Jadi si kapiler ini yang menghubungkan antara si arteri dan vena dengan organ tubuhnya, ya, dengan organ tubuhnya. Sisa ini Lina udah ngelucu lagi nih. Nah, jadi si fungsi pembuluh kapiler ini menghasilkan zat makanan O2 langsung, dia yang menyampaikan gitu ya, dia yang menghubungkan antara si vena sama arteri ke sel-sel di dalam tubuh, ya, di dalam organ tubuh. Nah, jadi kesimpulannya peredaran darah di tubuh manusia itu sifatnya tertutup dan ganda. Kenapa tertutup? Karena darah selalu berada di dalam pembuluh darah. Jadi, ketika kita terluka, darah keluar, sesungguhnya adalah kita memotong pembuluh-pembuluh darah. Ya, pembuluh darah ini ya termasuk pembuluh kapiler yang bentuknya sangat kecil. Jadi di kulit kita itu kan ada sel-sel ya, ada sel-sel. Nah, sel-sel ini nyambungnya sama pembuluh kapiler. Nah, itu yang kepotong gitu ya, kepotong sehingga darahnya keluar. Ya. Jadi darah keluar itu hanya ketika pembuluh darahnya terpotong. Ya. Kalau yang kepotongnya cuma pembuluh kapiler, ya darahnya kecil-kecil lah. Itu di permukaan kulit tuh kecil-kecil. Tapi makin dalam kena nadi, ya udah muncrat darahnya. Ya. Nah, bersifat ganda karena darah itu mengalir 2 kali. Ya, ada peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Apa itu peredaran darah besar? Apa itu peredaran darah? Ah, judulnya nggak matching. Benar, peredaran darah besar dulu. Udah ngantuk nih bikinnya. Ini salah. Salah ya, peredaran darah besar. Saya nyoblak aja bisa ngantuk, apalagi yang dengerin. Oke, ya. Jadi peredaran darah besar itu
Salah. Ini benar peredaran darah kecil. Yang salah itunya. Sebentar. Nah, yang salah yang ini. Ini benar peredaran darah kecil. Ya. Ini peredaran darah kecil. Jadi peredaran darah kecil itu adalah peredaran darah dari jantung ke paru-paru. Ya. Cuman jantung ke paru-paru aja, itu yang kecil. Ya. Nah, perjalanannya tadi udah saya jelasin ya. Jadi dari bilik kanan masuk ke pembuluh arteri, udah gitu ke paru-paru, udah gitu nyampe lagi ke jantung lewat serambi kiri ya. Kenapa jadi kecil ya? Karena pendek, cuman dari jantung, paru-paru, jantung lagi. Ngapain? Ya tadi transaksi menukar antara oksigen jadi karbon dioksida. Ya. Oke, peredaran darah besarnya kelewat. Kenapa peredaran darah besar yang nggak ada ya? Nah, kalau peredaran darah besar itu yang dari jantung ke paru-paru, ya. Dari jantung paru-paru. Nih, saya jelasin sini aja lah. Atau gambar yang tadi. Gambar yang tadi, mana gambar yang tadi? Nah, ini yang disebut peredaran darah kecil. Yang ini kecil nih. Lebih mumet dari ngitung kan? Nah, makanya mendingan ngitung kan daripada teori. Makanya kalau ngitung harus semangat. Nah, ini yang besar. Ya. Yang besar itu ke seluruh tubuh gitu. Ya, jadi pakai logika sederhana aja lah. Kalau kecil ya yang jaraknya pendek dari jantung cuman ke paru-paru. Kalau besar yang jaraknya panjang dari jantung ke seluruh tubuh ya. Jadi gampang bedainnya. Oke, sampai sini dulu biar nggak mumat. Selanjutnya kita masuk ke nanti minggu depan kita masuk ke kelenjar getah bening ya. Jadi peredaran darahnya ada 3. Alat peredaran darah itu ada 3, jantung, pembuluh darah, dan pembuluh getah bening ya. Pembuluh getah bening itu apa? Nah, ini yang ngurusin sel darah putih ya. Kalau di sini kita transaksi transaksi makanan, oksigen di darah. Nah, di getah bening transaksi penyakit ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada, saya tutup biar nggak tambah mumat. Oke, kalau nggak berarti saya tutup. Nanti ini saya bagiin, silakan direview ulang. Minggu depan kita tanya jawab. Ya, Mbak Lina. Minum apa sih namanya obat jamunya tuh Darsi ya, kalau darah kotor. Minggu depan kita tanya jawab ya. Tanya jawab dari tadi ya, darah, fungsi darah itu apa, terus bagian-bagian darah tuh ada apa aja, komponen padat, komponen cair itu apa, komponen padat itu apa. Udah gitu masuk ke jantung, jantung itu ada berapa bagian, serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, bilik kiri ya. Terus pembuluh darah ada 3, pembuluh vena, pembuluh arteri, pembuluh
kapiler ya. Yang bertanya wajib hadir lebih awal. Amin. Mudah-mudahan semuanya hadir lebih awal. Biar kelasnya mulai jam 9 teng. Oke, kalau gitu saya cukupkan sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat beristirahat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.